Pengertian integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri dari dua suku kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang artinya bangsa. Istilah nasional mengandung pengertian yaitu kebangsaan dan bersifat bangsa sendiri. Jadi, integrasi nasional adalah suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Kemudian integrasi sosiologi budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, dan bahasa. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, sejarah bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Mojopahit, model integrasi kolonial, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi Imperium Mojopahit dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagaragung, di mana Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudara. Model integrasi kolonial. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia. Kemudian model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Kemajuan integrasi ini adalah kesadaran bangsa Indonesia yang mengalami pendidikan. Selanjutnya adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama adalah rasa senasib seperjuangan. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Contoh, yaitu melakukan upacara bendera nasional yang secara resmi diadakan pada hari Senin untuk menghormati bendera nasional Indonesia dan memperkuat rasa nasionalisme di dalam diri kita. Kedua, pemaknaan ideologi nasional. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Contohnya, untuk mewujudkan integrasi nasional tersebut di Indonesia adalah pendidikan. Dengan pendidikan, nilai-nilai Pancasila akan diajarkan melalui pendidikan tersebut. Ketiga, keinginan untuk bersatu.
Dalam kehidupan berbangsa negara dan berbangsa Indonesia, keinginan untuk mempersatukan bangsa merupakan salah satu perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, antisipasi ancaman dari luar. Mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi. Integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang ada tinggal di wilayah Indonesia. Lalu, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan. Contohnya, konflik antar agama yang membuat perselisihan dan berdampak negatif terhadap penghargaan kemajemukan. Kedua, kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. 3. Kurangnya kesadaran diri. Kurangnya kesadaran diri menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya integrasi nasional, di mana masyarakat menjadi lebih individualistis dan cenderung untuk tidak mempedulikan kondisi dan situasi di sekelilingnya. Baik, selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika dan tantangan integrasi nasional adalah proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai kesatuan yang utuh dan harmonis. Proses ini tidak hanya tentang menyatukan wilayah geografis, tetapi juga tentang menyatukan hati dan pikiran masyarakat yang beragam. Dinamika dan tantangan integrasi nasional terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu dinamika integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang kedua, dinamika integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga, dinamika integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat yaitu dinamika integrasi elit massa. Ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Dan yang terakhir yaitu dinamika integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi.